siang pemirsa, saya Komarudin. Beralih ke informasi kuliner, berinovasi mengikuti tren disuguhkan pada menu ayam geprek yang satu ini. Dengan larutan tepung yang renyah dan bumbu sambal yang pedas, temukan kelezatannya pada liputan berikut ini. Kuliner makanan yang satu ini patut Anda coba kenikmatan rasanya, yakni ayam geprek. Bertempat di Plangka, Suaan Modung, Bangkalan, ayam geprek salah satu andalannya. Menggunakan daging ayam segar setiap hari dan tentunya sangat lunak dan nikmat ketika pertama kali menyentuh di lidah. Paduan rempah-rempah pilihan diantaranya cabai, bawang putih, merica, garam membuat ayam geprek ala Mbak Mariati ini sangat nikmat. Dipatok dengan harga 10.000 per porsi tanpa nasi dan 15.000 per porsi dengan nasi. Usaha makanan ayam geprek ini sudah berdiri kurang lebih 20 tahun, yang biasanya buka dari jam 7 dan tutup jam sekisaran 9 malam. Dan alhamdulillah menurut Mbak Mariati katanya dagangannya selalu ramai dari pagi hingga malam. Nah, cukup sampai di sini saja ya perjumpaan kita. Apalah daya, waktu memisahkan kita. Jadi cukup sekian saja perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda senang. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan dan berita ini menjadi akhir dari perjumpaan kita. Selamat mengerjakan kegiatan Anda. Kebijakan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota saja, namun masyarakat yang ada di pelosok daerah pun ikut merasakannya. Salah satu kebijakan yang ada di PPKM darurat yaitu penutupan tempat pariwisata. Salah satunya yaitu Wana Wisata Nganget ini. Pedagang yang berjualan di Wana Wisata Nganget ini juga terkena imbasnya. Mereka harus rela menutup warungnya karena tidak adanya pengunjung yang datang ke sana. Apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya? Apa akan terus melanjutkan PPKM darurat ini? Atau mengganti dengan kebijakan lain? Mari kita tunggu babak selanjutnya. Saya, Muhammad Anas Ali Wafa, dari Wana Wisata Nganget, Tuban, Jawa Timur, melaporkan. Halo, selamat siang saudara. Berjumpa lagi bersama saya. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Abdi Wahid. Inilah iNews. Berita pertama datang dari Kabupaten Sumeneb. Sejak ditetapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah Kabupaten Sumeneb menutup sejumlah tempat wisata di wilayah itu. Penutupan tempat wisata ini untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 jenis baru. Banyak sekali tempat wisata yang terpaksa ditutup. Salah satunya adalah Waterpark Sumekar. Pihak Waterpark Sumekar terpaksa menutup Waterpark Sumekar sementara untuk mengikuti himbauan pemerintah. Penutupan ini dilakukan sejak PPKM tahap pertama, yaitu 3 Juli 2021. Banyak sekali dampak yang dirasakan akibat penutupan ini. Contohnya adalah banyaknya karyawan atau pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, dampak penutupan ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang biasanya berjualan di Waterpark Sumekar. Akibat penutupan ini, masyarakat terpaksa berhenti berjualan dan mencari pekerjaan lain seperti bertani. Di samping itu semua, meskipun dilakukan penutupan, pihak Waterpark Sumekar tetap memperhatikan kebersihan dan melakukan perawatan terhadap fasilitas yang ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya Muhammad Afisyana Sefir Alimi dalam Kilas Berita Jember. Setelah peletakan batu pertama pembangunan Masjid Sunan Kalijaga IAIN Jember pada 21 September 2018 silam, kini pembangunan Masjid Sunan Kalijaga pada tahap pemasangan marmer. Masjid yang berada pada lingkungan Mahat Saifuddin Zuhuri ini dibangun secara swadaya masyarakat. Masyarakat saling bahu-membahu untuk menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid ini. Terlihat juga di salah satu sisi Masjid Sunan Kalijaga ini berdiri sebuah miniatur Ka'bah yang sangat megah. Berikut cuplikan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo, selamat siang pemirsa. Dengan saya Franky Kurniawan. Saat ini saya sedang berada di daerah pesisir pantai Kabupaten Sumeneb. Lebih tepatnya di Desa Kadwara Timur, Kecamatan Peragan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan berita terkait cuaca hari ini di pesisir pantai Kadwara Timur. Seperti yang Anda lihat, cuaca hari ini sangat cerah dan berangin. Hal itu membuat nelayan di desa ini tidak bisa mencari ikan dikarenakan ombak yang terlalu besar. Untuk informasi yang lebih lanjut, berikut laporannya. Kondisi cuaca yang cerah disertai angin kencang terjadi di daerah Madura pada siang hari ini. Hal itu sesuai dengan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau kita singkat BMKG. Dengan kondisi cuaca ini, para nelayan tidak berani untuk berlayar mencari ikan ke tengah laut karena kondisi anginnya yang kencang mengakibatkan ombak yang semakin besar. Kondisi ini memang sudah tidak asing terhadap seorang nelayan, atau mungkin sudah biasa, karena setiap harinya cuaca silih berganti, entah itu cuaca cerah, berawan, dan sebagainya. Biasanya warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan di sini mengistirahatkan tubuh mereka sejenak pada hari Jumat, dan juga supaya bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Biasanya para nelayan berangkat berlayar setelah sholat subuh dan pulang setelah sholat zuhur agar masih bisa beribadah kepada Allah. Lain lagi jika cuacanya sudah seperti ini, lebih baik tidur saja daripada kenapa-napa. Toh besok bisa berlayar lagi, ucap warga sekitar yang memarkirkan perahunya. Faktor cuaca memang sangat berpengaruh bagi para nelayan. Tak hanya angin musim, juga berpengaruh juga bagi penghasilan. Faktor cuaca memang sangat berpengaruh bagi nelayan. Tak hanya itu, angin musim juga berpengaruh bagi penghasilan para nelayan. Jika angin muson timur tiba, maka para nelayan akan menepukkan tangan ke dahinya karena populasi ikan yang menurun. Sebaliknya, jika sudah tiba di musim angin muson barat, Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Mutia Fanira dalam Kabar Siang. Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus menggelar vaksinasi COVID-19 untuk warga. Hampir seluruh fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan beberapa gedung membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 dan berlangsung setiap hari.
Pemerintah terus berusaha meningkatkan jumlah warga yang dapat menjalani vaksin COVID-19 gratis, termasuk mengadakan vaksinasi di banyak tempat. Setidaknya ada 4 lokasi yang akan melayani vaksinasi, diantaranya Gedung Ratu Aipu, Klinik Pratama, Poskesdim, dan seluruh puskesmas di Kabupaten Bangkalan. Jika seluruh untuk tahap 1 sudah selesai, tenaga kesehatan diminta fokus untuk sasaran selanjutnya bagi pemberi layanan publik. Dan saat ini, pemerintah sudah ada kesiapan data terkait distribusi dan mengikuti perencanaannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Iftitah Arifin, asal Sumeneb, Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membawakan berita mengenai salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Aing Pajaraja untuk menangkal penyakit COVID-19, taun dan penyakit lainnya, yaitu burdah keliling. Warga Dusun Pongkeng, Desa Aing Pajaraja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, mengadakan sholawat burdah keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap malam, setiap selesai sholat Isya. Sholawat burdah dilakukan dengan mengelilingi rumah warga di sepanjang jalan. Hal itu dilakukan untuk menangkal COVID-19, taun dan penyakit lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh warga Dusun Pongkeng ini diikuti oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Namun, burdah keliling ini mayoritas diramaikan oleh para anak-anak muda. Tampaknya mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan burdah keliling, serta kompak saat membacakan sholawat burdah tersebut. Dan setiap orang yang mengikuti burdah keliling membawa lampu penerang masing-masing. Terlepas dari perbedaan pendapat, pembacaan sholawat burdah keliling kampung dipercaya mampu menolak segala bentuk kemudorotan, seperti halnya virus corona, penyakit taun, dan penyakit-penyakit lainnya yang saat ini sedang melanda dunia. Kita awali informasi yang pertama. Desa wisata merupakan bagian pengembangan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi daerah. Seperti halnya di Desa Candi Tunggal, Kecamatan Kalitengah ini, menjadikan tepi sawah sebagai tempat wisata kuliner yang menarik. Bagaimana informasinya? Mari kita lihat liputannya. Kembali lagi dengan saya, Dina Silvia Ahmadi. Kali ini sedikit berbeda, karena ini saya sudah berada di Desa Candi Tunggal, Kecamatan Kalitengah, Lamongan. Nah, di sini ada wisata kuliner yang lagi viral. Wah, mau lihat nggak? Mau lihat? Yuk, ikutin aku. Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Nah, di sini Silvia juga bawa porsi dulu. Kira-kira dengan ini, Silvia bisa dapat apa dari sini? Yang katanya murah-murah banget kulinernya. Mau tahu nggak? Yuk, kita dapat. Adalah rangkaian perjalanan Silvia pada kali ini wisata kuliner yang sebenarnya super murah, affordable banget buat kalian yang mencari makanan-makanan murah. Di sini tempatnya. Nah, selain SKCK juga di sini, besok juga akan dibangun sebuah pertokoan dan tempat bermain bagi para pengunjung. Nah, tempatnya ada di sebelah utara dari SKCK sana. Oke, ini adalah perjalanan dari saya. Terima kasih, saya ucapkan sampai jumpa semuanya. Nah, itu tadi merupakan rangkaian informasi yang dikemas oleh Lamongan News. Saya, Dina Silvia Ahmadi, mewakili kerabat tim yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.
Bertemu lagi dengan saya Aisyah Nuraini Kusuma Wardani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia terpukul. Pelaku usaha kecil menengah atau UMKM banyak kemudian yang sulit menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun, sebagian dari mereka ternyata ada yang mampu bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Di tengah hantaman COVID-19, Bapak Susilo, pelaku UMKM di Kediri, Jawa Timur, beliau masih mencoba bertahan dengan usaha produksi tempe yang diproduksinya. Di tengah-tengah harga kedelai yang melonjak naik, beliau mengeluhkan produksinya yang melenceng jauh dari harapan. Banyak dampak yang dirasakan oleh usaha yang dijalaninya. Penghasilan menurun, penghasilannya menurun, harga kedelai naik. Istri Bapak Susilo, Sulastri, menuturkan setiap harinya produksi tempe tetap berjalan dengan normal meskipun harga kedelai mengalami kenaikan. Untuk menyiasatinya agar tidak mengalami kerugian, ukuran tempe dikurangi seperti biasanya. Cukup sekian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Selamat sore pemirsa. Di sini dengan saya Vanessa Revitaningrum akan membawakan liputan kali ini. Baik, di sini saya sudah berada di kediaman Baktiar di Desa Pogjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selaku penerima BLT yang sukses di usaha bisnisnya, yaitu menjual tanaman, dengan pemilik usaha dari yang menjual tanaman. Sebelumnya bisa diceritakan bagaimana awal mula Anda membentuk bisnis ini? Ya, awal mula membentuk bisnis ini dari bekerja di kantor di Surabaya. Karena corona saya semenjak pandemi saya keluar dari perusahaan, lalu saya buka yang saya bisa ya usaha tanaman seperti ini. Apakah usaha ini membantu untuk kehidupan Anda? Ya, sementara ini bisa membantu lah untuk bertahan hidup. Demikian liputan kali ini, saya Vanessa Revitaningrum. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Cindy Suwardani dalam iNews TV. Sekarang saya berada di Pasar Produk Unggulan Magetan atau biasa disebut dengan PPU Magetan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya sekarang, saya sedang meninjau kondisi PPKM darurat level 4 di Kota Magetan. Terdapat sejumlah daerah di Jawa sampai Bali yang beresiko penularan COVID-19 menerapkan PPKM darurat. Salah satunya yaitu Kota Magetan. PPKM darurat yang diterapkan di Kota Magetan resmi diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Di Magetan sendiri, implikasi aturan seperti dipadamkannya PJU di beberapa ruas jalan dan penyekatan arus lalu lintas di beberapa titik dari luar daerah menuju ke Kabupaten Magetan. Penyekatan di PPU Magetan melakukan sistem buka tutup selama kondisi PPKM berlangsung di Kota Magetan. Berikut laporan dari Cindy Suwardani kembali ke studio. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Eka Nuraini di berita sekilas info tajam, teraktual, dan terpercaya. Di Kota Bangkalan, tepatnya di Dusun Ujung Piring, terdapat sebuah gedung olahraga yang telah diresmikan pada tanggal 12 Januari 2020. Berikut liputannya. Gor ini dibangun bertujuan untuk mengapresiasi muda-mudi yang ada di Desa Ujung Piring, bahwa untuk melakukan kegiatan olahraga seperti bulu tangkis tidak perlu lagi jauh-jauh ke Bangkalan. Dan juga gor ini
kadang digunakan ketika ada penyuluhan dari Bapak Kepala Desa kepada masyarakat. GOR ini dibangun karena ide dari Bapak Kepala Desa Moh Usman SE serta jajaran perangkat desa, dan juga letak yang strategis karena terletak di pinggir jalan raya. Namun, GOR ini pembangunannya belum selesai 100% karena mungkin terkendala oleh dana, dan baru-baru ini akan dilanjutkan kembali pembangunannya. Melibat di sebelahnya sudah banyak pohon yang ditebang dan juga tanah yang ditimbun untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Dan semoga pembangunan cepat selesai 100%. Terima kasih telah menonton sekilas info. Saya akhiri dan sampai jumpa. Selamat malam semuanya, kembali lagi di Berita Satu Malam. Kali ini berita datang dari Pasar Pabean Surabaya, di mana harga tomat mengalami kenaikan seharga Rp20.000 per kilogram, dan harga cabai mengalami penurunan sebesar Rp10.000 per kilogram. Mari kita saksikan video berikut ini dengan saya, Mai Olga Maulidia, menemani Anda dalam waktu 2 menit ke depan. Harga tomat melonjak drastis dari harga Rp5.000 per kilogram sampai ke harga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan ini sangat merugikan pedagang karena banyak yang beralih ke tomat hijau yang harganya lebih murah. Para pembeli pun mengeluh karena tingginya harga tomat yang sama dengan harga cabai. Banyak stan di Pasar Pabean beralih menjual cabai karena lebih murah dan menguntungkan. Hingga saat ini, masih belum terlihat tanda-tanda penurunan harga tomat di Pasar Pabean. Masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berakhir pada hari ini. Sebelumnya, Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Agustus 2021. Hingga berita ini dikeluarkan, belum ada info pasti terkait apakah PPKM ini akan diperpanjang atau tidak. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini, salah satunya yaitu dengan diberlakukannya PPKM level 4. Namun, dengan diberlakukannya PPKM ini banyak pihak yang terdampak, salah satunya yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Seperti kisah Ibu Maya yang tetap berjualan di tengah kondisi sulit saat ini. Ibu Maya memiliki warung kecil di halaman rumahnya yang menjual makanan ringan seperti es, ciki, dan seblak. Berikut hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Maya. Yang belinya banyak. Sekarang belinya sedikit, nggak kayak biasanya. 70% omsetnya turun dari yang sebelumnya. Jualan kecil-kecil kayak es, bikin gorengan-gorengan. Kembali normal, jadi biar pendapatannya seperti semula lagi. Walaupun dengan berbagai rintangan yang harus dihadapi, tetapi Ibu Maya tetap mengapresiasi pemerintah yang berani mengambil keputusan di tengah situasi sulit saat ini. Itu dia wawancara saya bersama Ibu Maya.